touch, I can with just one touch, I can feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah mikroekonomi yaitu Bapak Muhammad Qadri Al-Fairuz, Estat MAKPR. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai materi metode penetapan harga yaitu markup pricing. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nurul Fitriani dengan NIM 23091502002 dari kelas A akuntansi S1. Nah, langsung saja. Adapun pengertian dari metode markup pricing tersendiri yaitu merupakan metode penentuan harga jual yang dilakukan dengan menambahkan sejumlah laba atau persentase keuntungan tertentu pada biaya pokok produk. Dalam metode ini digunakan perusahaan untuk memastikan seluruh biaya produksinya itu dapat tertutupi sekaligus memperoleh keuntungan yang diinginkan. Markup pricing itu juga banyak digunakan karena perhitungannya yang sederhana, praktis, dan mudah diterapkan, terutama pada usaha dagang dan UMKM. Dengan menggunakan metode ini, perusahaan juga dapat menentukan harga jual secara lebih sistematis, sehingga mampu menjaga keberlangsungan usaha dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Nah, eh, dalam markup pricing itu sendiri terdapat dua jenis. Yang pertama itu markup on cost, yang mana markup on cost ini merupakan metode penetapan harga yang menghitung keuntungan berdasarkan biaya produksi. Nah, dalam metode ini seluruh biaya produksinya itu dijadikan dasar utama dalam menentukan harga jual produk. Setelah biayanya itu diketahui, kemudian perusahaan menambahkan persentase laba tertentu sesuai keuntungan yang diinginkan. Metode ini juga itu banyak digunakan karena mudah diterapkan dan membantu perusahaan dalam menghasilkan harga jual yang lebih kompetitif di pasar. Nah, adapun rumus dari markup on cost itu adalah harga jual sama dengan biaya dikali 1 ditambah markup in cost atau persentase yang diinginkan perusahaan. Melalui metode ini, perusahaan juga dapat mengetahui harga jual produk dengan lebih mudah karena perhitungannya itu langsung berdasarkan total biaya produksi yang telah dikeluarkan. Nah, untuk jenis yang kedua yaitu markup on price, yang mana markup on price itu sendiri merupakan metode penetapan harga yang menghitung keuntungan berdasarkan harga jual produk. Nah, dalam metode ini, perusahaan itu menentukan terlebih dahulu persentase laba yang diinginkan sehingga keuntungannya itu menjadi bagian langsung dari harga jual produk. Dalam metode ini itu biasanya menghasilkan harga jual yang lebih tinggi dibandingkan jenis sebelumnya atau markup on cost itu sendiri karena labanya itu dihitung dari harga jual produk itu sendiri. Nah, adapun rumusnya yaitu profit margin sama dengan harga jual dikurangi biaya dibagi harga jual. Metode ini juga cocok digunakan pada produk premium atau produk yang memiliki nilai tambah tinggi karena mampu memberikan keuntungan yang lebih besar bagi perusahaan. Nah, dalam penerapan metode markup pricing tersendiri itu memiliki beberapa tujuan penting bagi perusahaan dalam menentukan harga jual produk. Tujuan yang pertama yaitu adalah untuk menutup seluruh biaya produksi dan operasional. Nah, tujuan yang pertama ini untuk menutupi yang telah dikeluarkan perusahaan seperti biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya operasional lainnya. Dengan demikian, perusahaan itu dapat menjalankan usahanya tanpa mengalami kerugian. Nah, tujuan yang keduanya yaitu adalah memperoleh keuntungan yang diinginkan. Nah, dalam metode markup pricing itu sendiri, perusahaan dapat menentukan terlebih dahulu persentase laba yang diinginkan sehingga harga jual produknya itu dapat disesuaikan dengan target keuntungan perusahaan, yang mana ini membantu perusahaan dalam memperoleh pendapatan yang lebih stabil dan terencana. Tujuan selanjutnya yaitu mempermudah proses penetapan harga, yang mana karena metode ini memiliki perhitungan yang sederhana dan praktis, perusahaan tidak perlu lagi melakukan analisis pasar yang terlalu rumit, sehingga metode ini lebih mudah diterapkan terutama pada usaha kecil, menengah, dan perusahaan dagang. Nah, tujuan yang keempat yaitu menjaga kestabilan harga produk di pasar. Nah, dengan menggunakan persentase keuntungan tertentu pada biaya produksinya, perusahaan juga dapat menentukan harga jual yang lebih konsisten dan tidak mudah berubah-ubah, yang mana ini membantu perusahaan dalam menjaga daya saing produk dan mempertahankan kepercayaan konsumen. Nah, tujuan yang terakhir yaitu membantu pengambilan keputusan, yang mana dengan penentuan harga yang jelas itu dapat membantu perusahaan dalam menentukan strategi penjualan, target keuntungan, serta perencanaan bisnis yang di masa yang akan datang sehingga kegiatan usahanya itu dapat berjalan lebih efektif dan terarah. Kemudian adapun contoh soal dari metode penetapan harga markup pricing tersendiri yaitu pada studi kasus usaha roti Sweet Bakery yang mana ini memproduksi
memproduksi roti premium untuk dijualkan kepada konsumen, yang mana dalam produksinya itu perusahaan mengeluarkan total biaya sebesar 30.000, yang mana total biayanya tersendiri yaitu ada tepung, biaya tepung dan bahan baku sebesar 18.000, kemudian biaya kemasan sebesar 20.000, kemudian biaya tenaga kerja sebesar 5.000, serta biaya listrik dan operasional sebesar 5.000. Eh, Setelah mengetahui total biaya produksi, pemilik usaha itu kemudian ingin menentukan harga jual produk dengan menggunakan dua metode markup pricing, yaitu metode markup on cost dan metode markup price, yang mana pada metode markup on cost itu sendiri perusahaan ingin memperoleh keuntungan sebesar 40% dari biaya produksi. Kemudian eh, biaya dalam dalam metode ini itu biaya produksinya dijadikan dasar utama dalam menentukan harga jual. Kemudian untuk markup on price-nya itu juga yang perusahaan ingin memperoleh keuntungan sebesar 40% dari harga jual. Nah, adapun penyelesaiannya itu yang pertama, eh, menggunakan metode markup on cost, yang mana rumus yang digunakannya itu harga jual sama dengan biaya dikali 1 ditambah markup on cost, yang mana maka perhitungannya itu menjadi harga jual sama dengan 30.000 dikali 1 ditambah 40%, karena 40% itu sama dengan 0,4, 0,4, maka maka harga jualnya itu 30.000 dikali 1,4, yang mana hasilnya itu menjadi 42.000, yang mana dengan demikian itu harga jual roti itu menggunakan metode markup on cost adalah 42 per kotak roti, yang mana keuntungan yang diperoleh perusahaan itu dapat dihitung dengan mengurangi harga jual dengan biaya produksi. Yang mana rumusnya itu keuntungan sama dengan harga harga jual dikurangi dengan biaya produksi, yang mana 42.000 itu dikurangi 30.000, hasilnya yaitu 12.000, yang mana artinya ini perusahaan itu memperoleh keuntungan sebesar 12.000 sebesar 12.000. Nah, kemudian untuk memastikan bahwa keuntungan tersebut itu benar sebesar 40% dari biaya produksinya, maka dilakukan uji persentase keuntungan dengan cara membandingkan keuntungan terhadap biaya produksi, yang mana rumusnya yaitu keuntungan dibagi dengan biaya produksi dikali 100%, yang mana hasilnya itu 40%. Yang mana hasil 40% itu menunjukkan bahwa keuntungan 20% itu benar-benar setara dengan 40% dari biaya produksi sebesar 30.000, sehingga perhitungan metode markup on cost itu sudah sesuai dengan target keuntungan yang diinginkan perusahaan. Kemudian untuk metode markup on price, yaitu perusahaan juga menggunakan target keuntungan sebesar 40% dari harga jual produk. Dalam metode ini, keuntungan itu dihitung berdasarkan harga jual, sehingga laba itu menjadi bagian langsung dari harga jual produk, yang mana rumus yang digunakannya itu adalah harga sama dengan biaya jual dikurang biaya dibagi dengan harga jual. Ketika dimasukkan angkanya, yaitu harganya itu menjadi 40% sama dengan harga jual dikurang 30.000 dibagi harga jual. Eh, Persentase 40%-nya itu diubah menjadi, kemudian kita masuk ke perhitungannya. Eh, Persentase 40%-nya itu diubah menjadi bentuk desimal sehingga menjadi 0,4, yang mana diperoleh perhitungannya itu 0,4 harga sama dengan harga dikurang 30.000, 30.000. Kemudian semua yang mengandung harga itu dipindahkan ke satu ruas. Pada ruas kanan terdapat satu harga atau dapat ditulis sebagai satu harga. Setelah dipindahkan maka menjadi satu harga, eh, satu harga dikurang 0,4 harga, yang mana hasilnya itu 30.000, karena satu harga satu dikurang 0,4 itu hasilnya 0,8, maka diperoleh 0,8 harga itu sama dengan 30.000. Selanjutnya kedua ruas itu dibagi 0,6, sehingga diperoleh harga jual itu 30.000 dibagi dengan 0,6, yang mana hasilnya yaitu 50.000. Dengan demikian, harga jual roti menggunakan metode markup on price itu adalah 50.000 per kotak roti, yang mana keuntungan yang diperoleh perusahaan itu dapat dihitung dengan mengurangi harga jual dan biaya produksi. Kemudian eh, dengan rumus harga jual dikurangi dengan biaya produksi, yaitu 50.000 dikurang 30.000, hasilnya 20.000, yang mana berarti perusahaan ini memperoleh keuntungan sebesar 20.000.
Selanjutnya untuk memastikan bahwa keuntungan tersebut itu benar sebesar 40% dari harga jual, maka dilakukan uji persentase keuntungan dengan membandingkan keuntungan terhadap harga jual produk. Yang mana 20.000 dibagi dengan 50.000 dikali 10% sama hasilnya 40%. Yang mana hasil tersebut itu menunjukkan bahwa keuntungan 20.000 itu benar-benar setara dengan 40% dari harga jual sebesar 50.000, sehingga perhitungan metode markup on price itu sudah sesuai dengan target laba yang ditentukan perusahaan. Nah, berdasarkan hasil perhitungan kedua metode penetapan harga tersebut, yaitu markup on cost dan markup on price itu menghasilkan yang mana metode markup on cost itu menghasilkan harga jual yang lebih rendah dan kompetitif, sedangkan metode markup on price itu menghasilkan keuntungan yang lebih besar bagi perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu metode mana yang lebih baik. Dalam pemilihan metode penetapan harga yang paling tepat itu sebenarnya dipengaruhi oleh strategi perusahaan dan kondisi pasar yang dihadapi. Metode markup on cost tersendiri itu lebih cocok digunakan apabila perusahaan ingin menawarkan harga yang lebih terjangkau sehingga mampu bersaing dengan produk lain di pasar. Dalam metode ini sangat sesuai ketika digunakan pada usaha yang memiliki tingkat persaingan tinggi, karena harga jual yang lebih rendah itu eh, harga jual yang lebih rendah itu dapat menarik lebih banyak konsumen dan meningkatkan volume penjualan. Selain itu, metode ini juga membantu perusahaan menjaga kestabilan harga pokok sehingga konsumen tetap tertarik untuk membeli. Sementara itu, metode markup on price itu lebih cocok digunakan apabila perusahaan ini memperoleh keuntungan yang lebih besar dari setiap produk yang dijual. Metode ini biasanya itu digunakan pada produk premium atau produk yang lebih kualitasnya itu tinggi atau nilai tambahnya itu eh, lebih besar, karena keuntungannya itu dihitung berdasarkan harga jual, maka harga produk yang dihasilkan itu juga menjadi lebih tinggi. Maka dari itu metode ini lebih sesuai digunakan pada konsumen yang lebih memperhatikan kualitas dibandingkan harga produknya. Nah, dari studi kasus toko Sweet Bakery tadi itu, metode yang lebih tepat digunakan oleh toko tersebut adalah markup on cost, karena produk roti ini termasuk kebutuhan konsumsi sehari-hari dan memiliki tingkat persaingan yang cukup tinggi. Dengan harga jual yang lebih terjangkau, perusahaan juga dapat menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan penjualan. Namun apabila Sweet Bakery ini menjual produk roti premium dengan kualitas eksklusif atau kualitas yang premium, maka metode markup on price itu juga dapat digunakan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Nah, adapun kesimpulan pada presentasi saya kali ini yaitu pricing tersendiri itu merupakan metode penetapan harga yang dilakukan dengan menambahkan persentase keuntungan tertentu pada biaya produk untuk menentukan harga jual. Metode ini banyak digunakan karena perhitungannya sederhana, mudah diterapkan dan mampu membantu perusahaan menutupi biaya produksi sekaligus memperoleh keuntungan yang diinginkan. Kemudian dalam markup pricing tersendiri itu terdapat dua jenis metode perhitungan, yaitu markup on cost dan markup on price. Yang mana markup on cost itu menghitung keuntungan berdasarkan biaya produksi sehingga menghasilkan harga jual yang lebih kompetitif dan terjangkau bagi konsumen. Sementara itu markup on price itu menghitung keuntungan berdasarkan harga jual sehingga memberikan laba yang lebih besar bagi perusahaan. Nah, dalam praktiknya itu markup on cost itu lebih cocok digunakan pada usaha dengan persaingan tinggi, karena harganya itu akan lebih terjangkau. Sedangkan markup on price sendiri itu lebih sesuai untuk produk yang premium atau kualitasnya di atas, yang memiliki nilai tambah tinggi. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.